Shalom, saudara-saudaraku yang melalui YouTube maupun online juga sampaikan shalom, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Membangun Nilai Luhur dalam Keluarga. Saya ajak untuk kita membaca terlebih dahulu dalam Ulangan pasal ke-6 ayat pertama sampai ke-7. Ulangan pasal ke-6 ayat pertama sampai ke-7 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang kau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat." Salah. Sorry. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, puji Tuhan. Kalau kita membaca tadi adalah ketetapan-ketetapan Tuhan atas bangsa Israel. Ya, kalau kita kembali kepada Ulangan pasal 6 ayat ke-4, dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Pernyataan ini adalah pernyataan dasar iman daripada pengakuan iman daripada orang-orang Yahudi. Ya. Kalau mungkin saudara pernah dengar Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ini adalah pengakuan iman daripada orang-orang Israel bahwa Tuhan itu Allah kita. Kalau saudara baca di dalam tulisannya Tuhan dengan huruf besar, itu terjemahan dari YHWH. Ya, terjemahan bahasa aslinya. Kalau dibaca adalah Yahweh. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai dengan nama Yahweh. Itulah Allah Israel. Dan dikatakan Tuhan itu esa. Allah itu esa. Jadi jangan sampai ini saudara, kalau saudara mendengar tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang di luar kekristenan, mungkin saudara pernah dengar, kafir kamu karena Tuhan kamu 3. Saudara tidak perlu ragu. Jelas-jelas tadi kita baca, Tuhan itu esa. Jadi artinya apa? Tuhan kita itu satu. Dari zaman Israel sampai sekarang, kita tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan kita 3. Tapi Tuhan kita satu. Ya. Jadi jangan sampai
ya kita kemakan ya tuduhan-tuduhan itu. Iya ya, kok Tuhan 3 ya? Tidak. Tuhan kita esa. Dan itulah yang juga menjadi pengakuan iman daripada gereja kita. Allah kita esa. Tetapi kalau kita juga pernah mendengar Allah Tritunggal, dan itulah keberadaan daripada Tuhan kita. Allah kita esa, Tritunggal adanya. Ya, tapi saya tidak akan membahas tentang Tritunggal hari ini karena bahasanya mungkin akan terlalu panjang. Tapi yang jelas hari ini saya ingin katakan Allah kita, Tuhan kita itu esa. Ya. Jangan kita dibingungkan ya dengan pernyataan-pernyataan di luar kekristenan Allah kita 3. Tidak. Kita tidak pernah katakan Allah kita 3. Tapi Allah kita esa, Allah kita satu. Ya. Nah, dikatakan selanjutnya bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Ini adalah perintah Allah. Ya. Kalau orang Yahudi katakan ini adalah mitzvah. Perintah Allah, mitzvah yang mereka harus lakukan. Ya. Ini juga dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Markus, bisa tolong dibantu. Ya. Markus pasal 12 ayat 12 pasal 12 ayat 29 dikatakan begini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sampai di situ dulu. Ya. Memang ada perbedaan antara kitab Ulangan dan kitab Markus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Sepertinya Tuhan Yesus ada tambahan kasihilah sesamamu manusia. Memang dalam konteks ini dalam kondisi yang berbeda ya. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada orang Israel, benar-benar Tuhan ingin fokuskan bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, bangsa Israel harus diajar penuh bagaimana mereka harus mengasihi Tuhan Allah. Ya. Jadi memang tidak disinggung mengasihi sama manusia, walaupun dalam 10 hukum Taurat Tuhan di sana juga ada terkasihilah ya. Artinya kalau dirangkum mengasihi Allah dan mengasihi manusia ya. Jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri, itu berbicara secara horizontal, berbicara bagaimana kita mengasihi manusia. Nah, kedua hukum inilah yang diajarkan oleh Tuhan supaya apa? Supaya dipegang sungguh-sungguh baik oleh umat-umat Israel maupun kita zaman ini. Sebagai orang-orang percaya gereja di akhir zaman, ini menjadi landasan kepercayaan kita yang harus kita pegang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan ini hukum yang terutama. Jadi artinya kalau hukum yang terutama saja kita bisa pegang dengan sungguh-sungguh, maka hukum-hukum turunannya itu pasti kita akan bisa kerjakan. Kalau hukum yang utama saja kita tidak bisa lakukan, ya hukum-hukum turunannya kita akan kesulitan untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, hukum yang terutama, hukum yang
pertama dan hukum kedua, hukum yang pertama mengasihi Allah dengan segenap hati kita, hukum yang kedua mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang harus kita pegang baik-baik. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan ingin segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka apapun yang terjadi yang menimpa hidup kita, itu tidak membuat iman kita menjadi goyah. Itulah mengapa Yosua, dia berketetapan hati. Aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun dia melihat banyak saudara-saudaranya yang mulai imannya goncang. Ya. Apalagi pengaruh dari bangsa-bangsa Kanaan yang membuat mereka tinggalkan Tuhan, menyembah para Baal. Oleh sebab itu, kalau Tuhan katakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, karena Tuhan ingin betul-betul apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, engkau, imanmu tidak akan goyah. Lalu ketika Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, ini juga penting. Jangan sampai ya kasih kita kepada Allah dipengaruhi oleh perasaan kita. Kalau orang bilang mut-mutan gitu ya. Kalau lagi senang, oh Tuhan, aku mengasihi. Kalau lagi susah, Tuhan, kenapa begini. Itulah mengasihi dengan segenap jiwa. Tidak dipengaruhi dengan perasaan hati kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana kekuatan tubuh ini jangan sampai mempengaruhi kita mengasihi Tuhan. Yang artinya ketika kita sedang sakit, tubuh kita lemah, mulai kita ngomel kepada Tuhan. Baiklah kita kerahkan segenap kekuatan kita dalam kondisi apapun, kita tetap mengasihi Dia. Segenap akal budi, artinya kita mengasihi Tuhan betul-betul dengan pengertian yang benar. Ya. Kita bukan sedang ikut-ikutan percaya kepada Tuhan. Makanya ketika dibaptis, ada pengarahan terlebih dahulu. Betul enggak? Bahwa engkau memiliki tekad yang bulat. Aku bertobat, aku percaya Tuhan. Tidak karena pengaruh dari orang lain. Tapi karena timbul dari hati kita. Dengan pengertian yang benar bagi kita, bagaimana kita mengenal Allah kita. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti jalan pikiran Tuhan. Itulah yang harus kita capai. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kita. Ini harus tertanam betul di dalam kehidupan kita. Lalu kita mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri. Kalau berbicara mengasihi sesama kita dengan seperti dirimu sendiri, maka tidak akan pernah terbersit dari pikiran kita untuk menyakiti orang lain. Betul? Kalau kita mengasihi mereka seperti mengasihi diri kita sendiri, pastilah kita akan jaga supaya kita tidak akan pernah menyakiti orang lain. Karena mereka dianggap seperti diri kita sendiri. Adakah di antara kita yang suka menyakiti diri kita sendiri? Kayaknya kecuali orang yang enggak waras. Ya. Jadi kalau mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri, kita tidak pernah terpikir untuk menyakiti, menipu, membuli, mengejek. Ya.
Itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang menjadi perintah Tuhan, yang menjadi nilai luhur yang harus kita bangun di dalam keluarga kita. Oke, ya. Nilai bisa diartikan sebagai prinsip atau cara-cara hidup yang dijunjung tinggi, dihidupi oleh seseorang atau sekelompok orang. Ya. Tadi saya katakan nilai luhur yang dimaksud adalah hukum Allah yang harus diterapkan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saking pentingnya Tuhan memberikan cara spesifik tentang bagaimana nilai ini dapat diaplikasikan. Tuhan menganggap ini adalah sesuatu yang penting. Jadi tolong mari kita sama-sama perhatikan bagaimana ketika kita mengaplikasikan nilai luhur ini atau hukum Allah ini di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu. Ulangan 6 ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi, sebelum anak-anak dapat dididik, ya, untuk menghidupi nilai kerajaan sorga tadi, ya, nilai-nilai luhur atau hukum Allah itu, orang tua, nah, orang tua ya, yang masih mempunyai anak, harus pertama-tama perhatikan nilai ini terlebih dahulu. Memperhatikan artinya menaruh perhatian, ya, care. Nilai yang dihidupi tentunya dapat dilihat oleh anak-anak dan menjadi keteladanan. Jadi sebelum, ya, nilai luhur ini kita ajarkan, hukum Allah ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, terlebih dahulu Tuhan minta supaya diperhatikan dan dihidupi. Supaya ketika kita menghidupi firman Tuhan, menghidupi hukum-hukum Allah ini, anak kita akan melihat bagaimana cara hidup daripada orang tuanya. Jadi ini perlu untuk dilakukan oleh orang tua yang menginginkan supaya hukum Allah ini boleh dimengerti oleh anak-anak kita dan dihidupi oleh mereka, maka terlebih dahulu kita sebagai orang tua harus menghidupinya dulu. Amin. Jadi jangan pernah suruh anak-anak kita, ayo nak baca Alkitab. Tapi orang tuanya nggak pernah baca Alkitab. Jangan pernah kita nyuruh anak kita berdoa kalau kita sendiri tidak pernah hidup dalam doa. Jadi kita harus lakukan terlebih dahulu. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga itu menjadi keteladanan bagi anak-anak kita untuk mereka pun mengikuti pola hidup orang tuanya yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Ya. Memang ini bukan perkara mudah, tapi itu yang harus kita lakukan. Kita belajar bersama. Karena sampai saat ini pun orang Yahudi masih mengajarkannya. Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kasihilah, ya, Tuhan kita satu. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Dan kasihilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini masih terus diajarkan.
Karena Tuhan tidak menginginkan ada generasi yang terhilang. Ya. Dan tentunya kita juga berharap, berdoa supaya tidak ada generasi kita yang terhilang karena putus, tidak ada penyampaian firman Tuhan. Ya. Ada generasi Israel yang pernah terhilang. Ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka ingin menuju ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Mereka sudah diajar oleh firman Tuhan. Musa mengajarkan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Tetapi generasi yang dibawa, yang berusia 20 tahun ke atas, Tuhan binasakan. Kenapa? Karena mereka menjadi generasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Generasi yang selalu menyakiti hati Tuhan. Dan kita tidak mau ada generasi dari turunan kita ada yang terhilang. Oleh sebab itu, kalau Tuhan perintahkan supaya ini, firman Tuhan, perintah Tuhan diajarkan. Ya, selanjutnya. Ya. Mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Ayat 7a dari pasal ke-6. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini perlu untuk dilakukan, mengajarkan secara berulang-ulang. Saya tahu untuk mengajarkan berulang-ulang tidak ada bangsa yang melebihi bangsa Yahudi. Karena sampai saat ini saya mendengar mereka terus mengajarkannya berulang-ulang, bahkan 10 hukum Allah itu ditaruh di pintu rumah, dan setiap pagi dan malam ini dilafalkan ya, oleh anak-anak Yahudi. Sehingga mereka terus mendengar dan melafalkannya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bagaimana mereka harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Ini terus dilafalkan oleh mereka sehingga diharapkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sudah dilafalkan begitu saja, tidak semua orang Yahudi betul-betul mengasihi Tuhan. Apalagi tidak diajarkan berulang-ulang. Itulah manusia. Suka lupa. Ya. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita belajar terus akan firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Ya, kalau saudara ada dalam grup ABA, ikuti terus. Baca dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sebagai syarat. Ya, membacanya sebagai syarat. Aduh, saya sudah diingetin, saya belum baca. Baca, yang penting selesai. Mari baca dan renungkan. Apa yang kita baca? Belajar kita mengerti. Itulah yang namanya mengasihi Tuhan Allah dengan akal budi. Dengan pengertian. Dengan pengertian itu maka kita tidak salah ya di dalam mengartikannya. Ya, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk memberi pengertian kepada kita. Saya percaya saudara akan bisa mengerti apa yang terkandung di dalam firman Tuhan. Karena saya pun mengalami. Ya. Mungkin kalau kita secara baca secara kayak orang baca saja ya kita kadang-kadang nggak ngerti gitu. Tapi ketika kita minta Roh Kudus, tolong berikan pengertian. Kita akan ngerti apa sih yang Tuhan maksud.
Sehingga ketika saya harus menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus sudah memberitahu, inilah maksudnya, inilah maksudnya. Saya percaya kita semua akan saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mintalah untuk Roh Kudus pimpin, memberikan pengertian kepada kita untuk mengerti apa yang kita baca. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan jelas berkata, haruslah engkau mengajarkannya, artinya secara sengaja. Hal-hal yang kita teladankan itu kita ajarkan berulang kali. Ya, jadi jangan pernah bosan mengajarkan anak-anak kita. Amin. Ya. Hidup anak-anak kita menjadi tanggung jawab kita, orang tua, ya khususnya orang tua. Dan kalau di sini ada anak-anak, engkau bertanggung jawab kepada Tuhan, ya, untuk engkau mengerti firman Tuhan. Mari bacalah sungguh-sungguh, mintalah Roh Kudus memimpin engkau untuk mengerti firman Tuhan. Ya, menggabungkan perintah Tuhan dalam keseharian. Ayat 7b dari Ulangan pasal 6 dikatakan, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, di dalam kita mengajarkan dan mempraktekkan firman Tuhan, ya Tuhan perintahkan, ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, artinya ketika engkau ada di luar rumahmu, ingat, firman Tuhan itu juga harus diaplikasikan. Sebagaimana tadi, kasihilah sesama manusia. Artinya kita bukan saja hanya mengasihi keluarga kita, tetapi orang-orang di luar keluarga kita pun itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita juga mengasihi mereka. Ya. Ketika engkau ada di tempat pekerjaan, seorang pekerja, aplikasikanlah bagaimana engkau menghidupi firman Tuhan itu sehingga orang-orang sekerjamu bisa melihat siapa engkau. Ketika engkau ada di dalam perusahaanmu, di usahamu, di tengah-tengah pekerja pegawai, aplikasikanlah akan firman Tuhan itu, supaya orang melihat bahwa kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Jadi untuk mengaplikasikan, melakukan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar di dalam keluarga kita, tetapi ketika kita berada di luar, dengan tetangga, anak-anak yang bersekolah di sekolah, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Bergaul dengan baik. Jangan pernah engkau membuli, merendahkan teman-temanmu di sekolah atau mahasiswa di kampus. Karena hidupmu menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Itulah pentingnya bagaimana kita membangun nilai luhur di dalam keluarga kita, juga ketika kita berada di luar dari keluarga kita. Kita adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Mari, lakukanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, sungguh dikatakan tadi, engkau akan menjadi baik dan menjadi banyak, artinya engkau akan hidup dalam kelimpahan Tuhan. Itulah janji firman Tuhan. Mari kita sama-sama lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap
kekuatan dan akal budi kita. Senangkan Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku masih kira pasakara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku penuh perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nyanyikan dengan segenap hatimu sebagai pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan dan mengajar kembali kami untuk kami mengasihi Engkau Tuhan, mengasihi dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, sehingga ya Tuhan, oleh kasih itu kami tidak akan lagi pernah menyakiti hati Tuhan. Kami tidak lagi melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, tetapi kami sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan sesungguhnya. Firman Tuhan yang dikehendaki Allah untuk kami lakukan, itulah yang kami lakukan. Sehingga kami hidup menjadi pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan hidup di dalam Engkau. Hidup bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki, pribadi-pribadi yang disempurnakan di dalam kasih Kristus. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Dan biarlah Engkau terus tanamkan dalam hati kami. Dan kami terus mengingatnya. Supaya kami terus menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus akan terus ajar akan umat-umat-Mu ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi maupun siang hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap apa yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah mengerjakannya dengan penuh kasih. Tuhan, berkati setiap kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Pakai terus kehidupan mereka menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Bapa, kami juga berdoa untuk siang hari ini, seluruh persembahan yang dibawa oleh umat-umat Tuhan, baik yang diberikan memasukkannya di peti persembahan maupun mereka yang mentransfer persembahan melalui rekening daripada gereja ini Tuhan, Engkau berkati secara berlimpah. Mereka sudah memberikan dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Engkau balas berlipat kali ganda, karena sesungguhnya Allah tidak pernah berhutang. Engkau akan mengembalikan apa yang kami sudah berikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu pekan ini ya Tuhan. Tuhan, bertambahnya usia, kiranya juga bertambahnya akan kasih mereka kepada Engkau, pengenalannya kepada Engkau, sehingga mereka terus bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kita nanti akan menerima doa berkat. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memberkati jalannya ibadah kami pada hari ini, baik ibadah pertama, kedua, ibadah anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau sudah memberkatinya, dan saatnya Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon supaya Engkau sendiri akan mencurahkan berkat-Mu atas kami semua. Oleh karena itu saudara, sekarang pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita, memenuhi kita dengan berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Dia datang menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai, dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.